Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahansyah dari Fakultas Humaniora, Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan resume dari hasil materi yang disampaikan oleh narasumber di acara PBAK Universitas selama 2 hari belakangan ini. Untuk materi pertama di hari pertama yaitu tentang akademik. Pemateri yaitu Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG. Beliau menyampaikan yaitu bahwa kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang berbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Kemudian kini UIN sedang berada di upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Kemudian di sini UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. Jadi mahasiswa UIN Malang ini tidak hanya kuliah menempuh mata kuliah yang ada di kampus itu saja, tapi ada juga Ma'had selama 1 tahun untuk memperdalam ilmu agama, dan itu wajib di semua fakultas. Kemudian perkuliahan berlangsung itu selama 8 semester. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim, dan mata perkuliahan itu terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas, dan mata kuliah program studi yang membedakan antar prodi. Lanjut ke materi yang kedua yaitu Dr. Ahmad Fathah Yasin MAG. Di sini beliau mengatakan kita adalah the best human material. Kemudian mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Kemudian beliau mengatakan bahwa orang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu berpikir ilmiah, berperilaku islami, kemudian menjadi siswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Dan beliau mengatakan bahwa lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kemudian kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Kemudian langsung ke resume hari kedua. Yang pertama itu tentang DEMA, yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa yang diketuai oleh Farhan Adi Murosadi, kemudian wakilnya yaitu Ahmad Fawaid. DEMA ini merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Kemudian tugasnya itu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati senat mahasiswa atau semen universitas. Kemudian mengakomodasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga yaitu melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Lanjut ke yang kedua itu SEMA, yaitu Senat Mahasiswa. SEMA ini diketuai oleh Muhammad Adi Faroni, di mana SEMA ini merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ.
Di sini tugasnya yaitu mengawasi dan mengontrol DMAU, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DMAU, memberikan pengesahan terhadap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda. Kemudian di sini juga ada UKM, yaitu ada 15 macam UKM. Yang pertama UKM Menwa, yang dimana organisasi ini, yang mana UKM ini merupakan yang dimana organisasi ini berfungsi sebagai resimen mahasiswa ini berfungsi untuk mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa dan menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa dan lain-lain. Kemudian UKM Pramuka, yaitu yang merupakan UKM yang berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Kemudian program kerjanya itu Anjang Sana, Perkemahan Wirakarya, Temu Alumni atau Family Gathering, kemudian dan Musyawarah Pandega. Kemudian tugasnya itu rapat kerja, rapat bulan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya itu UKM PMI yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Dan program kerjanya itu rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, dan lain-lain. Kemudian yaitu UKM GGB atau Gema Gita Bahana. GGB ini mengurus pengembangan bakat di bidang suara. Kemudian GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. Kemudian selanjutnya UKM SR, yaitu seni religius, di mana lembaga ini merupakan lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya itu membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jiwa kepemimpinan dan yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Kemudian yang selanjutnya itu UKM Teater. UKM ini merupakan bidang seni yang di dalamnya terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Kemudian UKM Mapala Tursina, yaitu di mana organisasi ini merupakan organisasi pecinta alam, di mana kegiatan utamanya itu rekreasi, sosial, olahraga, dan yang terakhir itu ilmiah. Kemudian UKM Junior atau unit olahraga, di mana UKM Junior ini merupakan wadah yang memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, di mana UKM ini menaungi 7 cabang olahraga, yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kemudian UKM Kopma Padang Bulan. UKM ini merupakan UKM yang dibentuk pada 9 Maret tahun 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SHMPD, di mana dia memiliki beberapa big event, yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional Jatim, dan Diksar. Kemudian ada unit usaha Kopma, yaitu minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, dan usaha catering. Kemudian UKM Komus atau Komunitas Musik Studio 3, yang dimana ini memiliki 6 departemen, yaitu Event Organizer, Departemen Studio, Musik Manajemen, Departemen Multimedia, Departemen Public Relation, dan Departemen Social Development. Kemudian yang selanjutnya itu UKM Taekwondo, yang merupakan awal dari ranting UNIF Brawijaya yang didirikan pada tanggal 11 Agustus tahun 1995, yang dimana memiliki agenda rutin yaitu try-in, gasuku atau agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor, dan diklat. Kemudian selanjutnya itu UKM Jepret Club atau disingkat UKM JC. Ini merupakan klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun pelajar di bidang videografi. Selanjutnya itu UKM Simfoni. UKM Simfoni memiliki 3 program, yaitu program harian, program mingguan, dan program unggulan. Selanjutnya itu UKM LKP 2M. Mohon maaf, sebenarnya program harian dari UKM Simfoni yaitu Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, dan lain-lain. Kemudian program mingguannya itu Simfoni Weekend Show, Debug, Simfoni Soccer, dan lain-lain. Kemudian program unggulannya itu Off Air, On Air,
Cuman ada dua, itu off air dan on air. Kemudian UKM LKP 2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli tahun 1999. Kemudian LKP2M ini memiliki biro-biro yang dimana yaitu kajian, penelitian, kemampuan menulis naskah riset, yang dimana penelitian ini salah satunya itu melatih memiliki kemampuan menulis naskah riset dan lain-lain. Kemudian keorganisasian. Kemudian selanjutnya itu UKM UAPM Inovasi, yang dimana unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Kemudian agenda rutinnya itu diklat tingkat dasar, upgrading skills, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, dan diskusi rutin. Kemudian ada lanjut ke materi di hari kedua, yang dimana materi disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid, M.Hum, anggota DPR RI, yang bertema Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Beliau juga merupakan alumni dari UIN Malang, yang dimana beliau mengatakan bahwa beliau bisa sampai di sini itu ya karena UIN Malang. Saya diajarkan banyak oleh UIN Malang. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMJ dan juga Presiden BEM. Semua gemblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah malu bilang alumni UIN Malang, agar stereotip lulusan UIN ini tidak hanya menjadi ustadz. Lulusan UIN Malang ini bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang itu bisa berkiprah di mana saja. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa sekarang kita ini berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti makelogram. Dan kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus memahami IT atau pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. Ada 3 kekuatan pengubah dunia, yaitu kemampuan teknologi, agama, dan pasar. Kemudian peran dan peluang UIN yaitu arus utama pengembangan teknologi digital, kemudian link dan match dengan sektor industri, kemudian menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, kemudian epicentrum ajaran agama inklusif. Kemudian beliau juga mengatakan barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya maka kuasailah dengan ilmu. Kemudian yang terakhir itu beliau mengatakan bahwa peran mahasiswa UIN Malang yaitu mahasiswa harus menyarankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Kemudian mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Kemudian yang terakhir yaitu mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.